perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdullah Hakam Mubarak, Ilma Alia Nur Firdaus, dan Meli Nihayatul Maufiroh akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lestari Alamku, Lestari Bumiku, ayat tentang fenomena alam. Baik, langsung saja. Yang pertama ayat Al-Quran tentang fenomena alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan segala isinya sekaligus aturan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tata kerja alam semesta tersebut, yang biasa disebut dengan istilah sunatullah. Dengan sifatnya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara alam dengan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam pengawasannya, sehingga tidak satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa pengawasan dan pemeliharaannya. Dengan demikian, keamanan dan kehancuran alam semesta berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Qasirah Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal yahnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan itu pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Penjelasan tentang ayat Al-Qari'ah tersebut. Kata Al-Qari'ah mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan hati dengan kedahsyatannya. Oleh karena itu, Al-Quran bermakna dari kiamat. Al-Qari'ah bermakna dari kiamat. Sebab pada hari itu banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap insan. Pemandangan dahsyat yang tidak biasa terjadi. Pada hari itu terjadi menimpa manusia dan gunung-gunung. Gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan tentang kiamat. Ayat 1-3 ini berisi pengetahuan dan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Bahkan pertanyaan tersebut diulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat bahwa pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak dimengerti, karena jangkauannya lebih besar untuk dibayangkan dengan kalimat tahukah kamu, lebih besar untuk dibandingkan dengan kalimat tahukah kamu apakah kiamat itu. Ayat 4-5 menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Pertama, keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah, sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Kedua, keadaan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung yang selama ini tegar, kuat dan teguh menancap di bumi, pada saat itu tiba-tiba saja seperti buku yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringannya. Kedua pemandangan tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang mengakibatkan keterkejutan hati manusia dengan sangat dahsyat, sehingga persendiannya gemetar seolah-olah sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk gunung, bertebaran bagaikan debu. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan kondisi zaman pada saat ini ketika terjadi saat gunung berapi mengalami erupsi. Maka dapat dipastikan manusia sangat panik dan kebingungan untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman. Mereka mengungsi dan meninggalkan harta bendanya, apalagi ketika gunung-gunung berapi berhamburan, mengeluarkan lahar panas. Tentu akan menjadi situasi yang tidak menentu. Ayat 6-9 menjelaskan manusia terbagi menjadi dua golongan. Dengan adanya kejadian kiamat tersebut, dalam hal itu berkaitan dengan amalan-amalan yang terdapat penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama yaitu golongan orang yang mempunyai timbangan kebaikan yang lebih berat. Maka Allah memberikan penilaian dan ketetapan bahwa golongan ini dipastikan akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau mendapatkan kenikmatan yang sangat menyenangkan. Dan golongan kedua yaitu orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan. Maka Allah memberikan penilaian dan timbangan bahwa
Golongan ini akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Selanjutnya adalah konsep pelestarian alam menurut Al-Quran surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul adzim. Penjelasan ayat. Ayat pertama sampai 2 menjelaskan tentang gambaran bahwa kelak saat hari kiamat bumi bergetar dan berguncang dengan guncangan yang amat sangat keras, sehingga beban-beban keras yang berada di dalam bumi seperti jasad-jasad makhluk, lahar yang panas, barang-barang tambang maupun timbunan harta seakan-akan termuntahkan. Selanjutnya pada ayat ketiga, bahwa setiap orang yang menyaksikan guncangan tersebut bertanya dan kebingungan serta terkejut takut karena peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Pada ayat keempat, waktu terjadi guncangan, bumi mengungkapkan segala yang terjadi padanya, menerangkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari terjadinya itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Setiap kelompok mengarah menuju padang mahsyar dan menunggu perhitungan amal. Pada ayat 7-8, kaum muslimin menganggap bahwa orang yang bersedekah sedikit tidak memperoleh pahala. Sedangkan pada ayat 7-8 berisi bahwa orang yang mengerjakan kebaikan atau keburukan sebesar zarah akan mendapatkan balasan sekecil apapun kebaikan dan keburukan tersebut. B. Fenomena alam dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Kedua surah tersebut mempunyai kesamaan dan kaitan yang sangat erat, yaitu sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat, yaitu hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai, dan lain-lain. Kedua surat tersebut adalah peringatan akan adanya guncangan bumi dari Allah karena perintah Allah. Makanya Allah memerintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dan juga keburukan sekecil apapun, karena semuanya akan dihisab nanti. Ialah hadis-hadis tentang kelestarian alam. Hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Lestari artinya keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap terjaganya keberlangsungan alam, sehingga keberlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi sesudahnya. Kita sebagai makhluk penghuni bumi saat ini pada dasarnya meminjam bumi ini kepada generasi sesudah kita. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhi ardham maitatan fahiyalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis yang kedua,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atanan limasyiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Penjelasan hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhi ardam maitatan fahiya lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Penjelasannya ialah bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair, sehingga gersang tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat, sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atanan limasyiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Pada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas sebidang tanah, karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap pengadaan air ini dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur sekitar 40 hasta atau seluas kurang lebih 1.258 meter. Memahami hadis tersebut perlu mengetahui konteks, tempat, dan zamannya dan keadaan saat beliau bersabda di Jazirah Arab dan sekitarnya pada umumnya merupakan kawasan gersang dan tandus. Tidak banyak kehidupan. Adanya air merupakan harapan kehidupan baru. Kita ingat kisah Nabi Ismail dan Hajar. Ketika sebelum ada Zam-Zam, maka wilayah di sekitarnya adalah tandus, tak berpenghuni. Namun setelah adanya karunia Allah Subhanahu wa taala, maka berangsur-angsur manusia mulai kedatangan dan menetap di sana. Alhasil sekarang menjadi kota besar yang padat penghuninya, Makkah Al-Mukarramah. Oleh karenanya, siapapun yang berhasil membuat sumur, maka ia telah berjasa besar bagi kehidupan dan berarti ia berjasa kepada kelestarian alam. Kata sebagai kandang ternaknya dalam hadis tersebut ialah memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak, maka hadiah sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kalimat tersebut juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani. Dengan membuat kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Oleh sebab itu, menjaga kelangsungan hidup hewani berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena salah satu sumber makanan manusia juga diperoleh dari hewani, selain berasal dari nabati. Pada kedua hadis tersebut, kita dapat menangkap makna seakan-akan Rasulullah membuat sayembara terbuka agar manusia termotivasi untuk memulai adanya kehidupan baru melalui pembukaan lahan baru dan penggalian sumur.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.